Hai guys, balik dengan Haru dan hari ini kita akan bahas mengenai pertanyaan semua orang ketika kemarin aku bahas zodiak. Kira-kira kenapa sih zodiaknya sama tapi sifatnya beda? Kenapa tuh kira-kira? Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel aku, like videonya dan nyalain notifikasi kalian. Enjoy the show. Jadi selama 11 tahun aku narot, aku udah banyak banget nanganin klien yang zodiaknya sama tapi sifatnya beda. Mulai dari Cancer yang tega banget atau Cancer yang bucin, ya kayak biasanya lah gitu kan. Nah, ditambah lagi kemarin ini aku sempet rilis kupas tuntas zodiak dan banyak banget aku lihat di komen kalau ada orang yang cuma bisa relate 70-90%. Nggak ada yang benar-benar 100%. Ya wajar sih, karena menurut aku orang itu sifatnya banyak dibentuk oleh faktor-faktor yang akan aku bagi menjadi 3. Poin pertama, aku akan bahas dari segi astrologi. Sedikit info, astrologi adalah ilmu kuno yang mempelajari pergerakan planet dan benda langit lainnya, di mana hal tersebut memiliki aspek yang berpengaruh ke kehidupan. Ilmu ini dikembangkan oleh bangsa Yunani dan sudah digunakan lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Mereka menggunakan astrologi untuk melihat waktu pada zamannya. Nah, untuk melihat sifat seseorang dibutuhkan bagan yang disebut natal chart. Natal chart dapat diibaratkan sebagai foto langit pada saat kamu lahir. Nah, seperti ini bentuknya. Natal chart berisikan planet dan houses atau rumah yang nantinya akan berperan untuk menentukan sifat kamu. Nah, yang selama ini populer itu sebenarnya sun sign kalian, kayak Capricorn, Leo, Aries, dan sebagainya. Bukan star sign ya, itu istilah yang salah. Untuk menggunakan natal chart, maka kamu akan butuh tanggal lahir, tempat lahir, dan jam lahir yang detail. Karena kalau kamu nggak detail, nanti beda jatuhnya. Posisi itu penting. Ini adalah contoh natal chart yang detail. Aku akan ambil contoh Angelina Jolie dan Chris Pratt untuk contoh. Aku akan bahas bagaimana cara mereka mencintai dilihat dari natal chart mereka. Kalau mau lihat percintaan dan hal-hal yang kalian minati dalam hidup, kalian harus cari simbol Venus dulu. Nah, kayak gini bentukannya. Mungkin banyak dari kalian yang gak kelihatan simbol sekecil itu di chart ini. Jadi aku tunjukin aja ya. Nih, yang pertama kita akan bahas Angelina Jolie. Lahir tanggal 4 Juni tahun 1975, berarti sun sign-nya Gemini dengan Venus terletak di 28 derajat Cancer, House 1. Yang artinya, Angelina Jolie adalah sosok yang keibuan. Terbukti dari fakta yang beredar di media. Dalam cinta, dia sangat mementingkan sosok keluarga yang utuh dan senang melakukan tugas rumah tangga dengan sepenuh hati dan tanpa pamrih. Dia juga sangat mementingkan perasaan romantisme yang panjang dan sensitif terhadap mood anggota keluarganya jika ada yang berubah. Dia akan langsung menghibur mereka dan memenuhi kebutuhannya. Venus di House 1 juga berarti dia sangat menyukai hal-hal yang cantik, anggun, dan penuh perasaan cinta, ibah, dan motivasional bagi yang membutuhkan. Maka menjelaskan sifatnya yang aktif dalam organisasi yang membela hak-hak para wanita. Sedangkan untuk Chris Pratt yang lahir tanggal 21 Juni 1979 dengan Venus terletak di 12 derajat Gemini House 8, yang artinya Chris Pratt adalah sosok yang penuh rasa ingin tahu dan genit. Chris sangat menyukai sosok pasangan yang pintar dan dapat memicu ide-ide baru di kepalanya. Baginya, komunikasi adalah hal yang sangat penting dalam suatu hubungan, karena dia menyukai kebebasan dalam berbicara dengan siapapun, apalagi pasangannya. Sayangnya, Venus di Gemini bukanlah sosok yang setia. Terbukti dari banyaknya fakta yang beredar di media tentang perselingkuhannya. Venus di House 8 berarti dia menuntut level komitmen yang tinggi, baik dari partner bisnis atau pasangannya. Sedikit ironis ya, mengingat sifat Venus di Gemini seperti apa. Chris juga menyukai bisnis yang melibatkan banyak orang dan selalu bekerja keras dengan angan-angan sukses di penghujung bisnis. Venus di House 8 juga bisa berarti warisan yang besar. Nah, sebenarnya sih penjelasannya masih panjang, tapi singkatnya sih gitu ya. Sekian gambaran tentang Venus di planet cinta yang dapat mempengaruhi sisi percintaan dan relasimu dengan lingkungan. Kalau tadi kita bahas internalnya, nah di poin kedua ini kita akan bahas faktor eksternalnya, yaitu lingkungan. Bisa lingkungan kerja, keluarga, jenis kelamin, pendidikan, pertemanan, pasangan, budaya, kepercayaan, genetik, dan letak geografis.
Nah, dari semua faktor yang tadi aku sebutin, ini kan jatuhnya kalian jadi punya pengaruh dari luar atau orang lain. Maka dari itu, nggak bisa terlalu terpatok ke poin pertama. Karena poin kedua lah yang kamu jalani setiap hari. Dengan membawa zodiak sebagai identitas yang tidak bisa dihapus dan akan kamu bawa kemana-mana. Sebagai contoh nih, kamu Virgo, kamu tipe orang yang suka bebersih. Misalnya, kamu dari Tangerang pindah ke Bali karena urusan pekerjaan dan kamu harus satu tempat tinggal dengan orang lain. Karena memang kamu tipenya suka bebersih, seandainya kamu punya teman malas pun, kamu mungkin akan ikutan malas untuk beberapa saat. Tapi tetap aja kamu punya sifat yang rapi. Nanti kamu juga risih sendiri. Jadi, kalau kalian masih bingung, kenapa zodiak kalian sama tapi sifatnya beda? Poin kedua memang berperan besar untuk pembentukan karakter diri kalian yang akan matang nantinya. Untuk poin ketiga, ada hal yang tidak kalah penting dari 2 poin yang aku jelasin tadi, yaitu trauma. Kenapa aku nggak masukin trauma ke poin kedua? Karena meskipun trauma dipicu dari lingkungan, poin 2, trauma dapat terjadi kapan saja tanpa kenal waktu, jenis kelamin, atau umur. Terus apa hubungannya sama zodiak? Kenapa bisa bikin beda sifatnya meski zodiaknya sama? Kalau kita ngomongin trauma, pasti ada cara menerima dan mengatasi. Lalu, sedalam apa trauma tersebut dan apa prinsip yang terbentuk dari zodiak kamu? Untuk ngelihat trauma, kamu harus ngecek natal chart dan cari 2 planet spesifik serta di mana letaknya di chart kamu. Kayak tadi itu loh. Nah, sekian penjelasanku mengenai perbedaan sifat padahal zodiaknya sama. Kalau kalian penasaran sama chart kalian, boleh loh langsung kontak aku melalui DM Instagram untuk tanya price listnya. So, aku harap kalian suka videonya. Jangan lupa untuk subscribe dan komen video aku. See you next time.